bukti kita sehat, kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan yang belum sholat subuh berjamaah segera disehatkan Allah SWT. Dan mereka tak sholat subuh berjamaah itu karena sakit, badannya sehat, otaknya sakit. Nah kalau sehat, batinnya sehat, zahirnya, pastilah dia mensyukuri nikmat Allah. Bersyukur dengan lisan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Syukur dengan badan, tegak, ruku, iktidal, sujud, duduk anda sujud, sujud, duduk, tasyahud. Terima kasih kepada Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahkan saya dengar ini jamaah datang ke masjid tadi malam pada isya. Salah jadwal. Bukan salah jadwal Pak Ustaz, karena kami ingin dapat tempat, karena kecintaan. Mudah-mudahan yang malam tadi menginap dapat pahala iktikaf. Tapi selesai acara ini segera keluar masjid. Kenapa? Karena banyak aktivitas yang mesti kita laksanakan. Bersyukur dengan lisan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur dengan perbuatan laksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua istiqamah insyaallah. Amin. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan pula membawa jengkol. Sudah lama aku sholat tausiah, baru ini DPD jadi protokol. Tentu fadilah. Hadir juga pada subuh yang penuh berkah ini tokoh masyarakat Namru Aceh Darussalam, wakil kita di parlemen Bapak Abdullah Mutin, tokoh masyarakat, para abu, para abi, para tengku, para alim, para ulama. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semua yang hadir ini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tema kita subuh ini tidak pakai tema. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Ini yang kita kaji pada subuh ini. Kenapa itu yang Ustaz kaji? Ya karena tak ada temanya. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya. Apakah Bapak Ibu percaya kepada Allah? Pernah menengok Allah? Pernah jumpa sama Allah? Tak pernah. Tapi kita percaya, maka itu disebut dengan iman. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tidak percaya pada Allah karena saya tidak pernah menengok Allah, oh, besok bawa dia ke rumah sakit, suruh dokter periksa. Habis itu dokter mengatakan Bapak kena jantung koroner. Langsung dia takut. Bapak percaya sama jantung koroner? Percaya. Bapak menengok? Tidak. Sama Allah tak percaya. Ini namanya orang percaya kepada dokter tapi tidak percaya kepada Allah. Mudah-mudahan dia cepat mati. Tak boleh. Orang yang begitu mesti didoakan supaya dapat hidayah. Ya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah orang yang belum dapat hidayah supaya dapat hidayah. Mereka bersalah karena tidak tahu. Maka kita kasih tahu subuh ini. Kita mau kasih tahu dia tak datang pula. Tapi kalau tak datang ke masjid bisa menyaksikan melalui streaming channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ya ayyuhalladzina amanu,
dari orang-orang yang percaya tak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan berjumpa langsung, mimpi tidak. Setiap ditanya, kau mimpi apa tadi malam? K-pop. Kau mimpi apa tadi malam? Dangdut. Apa yang ditengok, apa yang sering didengar, apa yang sering dilihat, itulah yang akan dibawa ke dalam mimpi. Maka kita selalu berselawat supaya terobat rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى Salat kita di masjid ini tidak hanya mengingatkan kepada Allah dan memandang ke atas, ingat Masjid Nabawi karena lamanya, Masya Allah. Semua orang yang datang ke masjid ini ketika melihat ke atas, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lihat lamanya yang mirip dengan Masjid Nabawi. Mudah-mudahan panjang umur kita bisa ke Madinah, Insya Allah. Tanggal 4 Oktober Umroh Akbar bersama Ustaz Abdul Somad, ongkos tanggung masing-masing. Saya sampai kemari dibawa oleh ketua tim UAS Namru Aceh Darussalam, namanya Al-Mukarram Ustaz Haji Nazar LC, kakak kelas saya, alumni Gontor, alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Beserta tim banyak para senior-senior kakak-kakak kelas saya. Hari ini subuh ini kita bersilaturahim. Man ahabba ayusallallahu fi rizqihi, siapa yang mau melapang rezekinya, panjang umurnya, murah rezekinya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia sering-sering menyambung tali silaturahim. Jadi cantik, bagus, luar biasa. Pas masuk tadi saya tengok, tak ada orang main dari belakang. Ada model masjid itu memanjang ke belakang, jadi jamaah panjang ke belakang. Jadi kita tidak, dia ke samping, samping kanan, samping kiri, ke belakang, langsung ke jalan betul. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang mewakafkan tanah masjid ini, kalau dia masih hidup panjang umurnya. Kalau dia sudah meninggal, kuburnya salah satu dari taman-taman surga. Mengalir amal jariyah kepada. Tanah yang diwakafkan nampak, semen yang diwakafkan nampak, duit yang diwakafkan yang hilang nampak, surga yang diharapkan tak nampak, malaikat yang mencatat tak nampak, azab kubur tak nampak. Memberikan yang nampak untuk sesuatu yang tak nampak, itu disebut dengan iman. Sesuatu yang tak nampak yang kita harapkan. Tidur sampai jam 9 pagi nampak, tempat tidurnya nampak, yang tidur nampak. Tapi sholat subuh ke masjid, pahala tak nampak. Allah yang disembah tak nampak. Malaikat rahmat yang membawa rahmat tak nampak. Neraka tak nampak. Siapa yang tak sholat subuh, man nama sampai tidur, walau yusalli sampai ke tidur dan tak salat subuh, balas syaitanu fi uzuri, setan kencing di telinga, setan tak nampak.
Tapi kalau ada nanti orang, ayo sholat subuh, kalau tak sholat subuh nanti telinga kau dikencingi setan. Mana setan? Mana? Kaulah setannya. Meyakini sesuatu yang tak nampak, lalu memberikan yang nampak, maka itu disebut dengan iman. Alhamdulillah, kita ini semua yang hadir ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-iman, iman yazid, bertambah, wa yanqus, berkurang. Kapan iman bertambah? Duduk bersama orang baik, di tempat yang baik, dalam ibadah yang baik, iman bertambah. Duduk sama orang tak baik, pada waktu yang tak baik, di tempat yang tak baik, sama orang yang tak baik, waktu dicek iman, lobet. Handphone kalau tinggal satu mata, habis, lemah, khawatir, maka dia mesti dicas lagi. Inilah subuh ini iman kita dicas lagi. Ulang dari sholat subuh ini, insya Allah semangat kita, insya Allah. Kalau mengaji dengan Abu, dengan Abi, dengan Teguh, dengan ulama, setelah mengaji iman kita bertambah, teruskan. Tapi kalau setelah mengaji kita hanya mencaci maki, sumpah serapah, kita hanya suka berjidal berdebat, maka sesungguhnya tak mendatangkan apa-apa. Itulah gunanya kita terus mengaji supaya kuat iman kita ini. Karena yang kita bawa mati adalah iman. Ada orang mati bawa istri, ada menangis istrinya pinggir kubur, abah, habis itu nikah dia lagi. Itu juga dengan bapak itu, adik, tidak nikah lagi. Itu punya agak berapa bulan baru. Yang setia menemani kita hanyalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka dikuatkan dia dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, mengusir hantu-hantu setan yang bersemayam dalam qalbu. Dia berbisik dalam hati, alladzi yuwaswisu fi sudur, di dada yang mana? Ala fil jasadi mudghah, di dalam jasad ada segumpal, ada segempal, ada segenggam. Idza salahal jasadu kullu, kalau yang segumpal ini baik, maka seluruh badan ikut menjadi baik. Itu lebih disebut dengan jantung. Tapi katanya di hati, Pak Ustaz. Jantung, hati, Pak Ustaz. Kita pakai dua-duanya, jantung, hati. Itulah mengapa orang berzikir itu ke jantung itu dia pukulkan la ilaha illallah. Kamu sering ada bisikan dalam jantung. Karena kalau sudah jantungnya bersih, jantung inilah yang membuat kita hidup berdegup dan berdetak. Pegang jantung sebelah kiri. Masih begitu? Alhamdulillah. Kalau tidak, kasih tahu. Kain kafan sudah siap. Banyak jamaah ini bajunya 3 lemari. Dari mulai baju koko sampai baju batik sampai baju pesta, lengkap semuanya. Tapi ada baju yang belum dia siapkan, kain kafan. Jangan khawatir, masjid sudah menyiapkan. TSKN, kontak majelis taklim untuk serikat tolong menolong meninggal dunia, semua sudah menyiapkan. Karena kita semua kalau mati bawa kain kafan. Tak ada orang mati bawa batik. Tapi bukan berarti yang pakai batik hari ini tidak bagus. Saya punya baju batik. Kenapa subuh ini Ustaz pakai baju putih? Pernah saya pakai baju batik gambar burung di komplek orang. Ustaz tak boleh sholat pakai baju gambar burung. Kenapa? Di dalam burung itu ada tai. Iya. Lama-lama saya bodoh di mana. Karena kalau baju bergambar-gambar, kebetulan kawan yang di belakang itu tak menengok tempat sujud, berkata-kata cantik. Tapi bukan berarti dia salah. Kalau kita disalahkan orang, jangan mau. Kau salah, kenapa pakai baju bergambar? Salah kamu, kenapa kau tengok baju aku?
Kita tidak terlalu memikirkan tentang itu, karena yang kita jaga dengan sholat ini adalah iman kita. Kita angkat dua tangan, Allahu Akbar. Besar pujian hidup ini, dan maha besar Allah tempat kita meminta. Allahu Akbar kabira. Aku besar, jabatanku tinggi, aku hebat, aku penguasa, aku orang kaya. Allah yang lebih besar. Allahu Akbar kabira. Kau dipuji, kau diagungkan, kau dimuliakan. Gambarmu dibuat besar-besar. Walhamdulillahi katsira. Engkau suci, engkau bersih, engkau tak berdosa. Yang bersih Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi salat itu penuh dengan perenungan kepada yang tak nampak. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak orang salat tak ingat dia tak kapan dia memuji Allah. Allah Akbar. Walhamdulillah. Wa subhanallah. Sila. Kemana aku sedang menghadap sekarang? Orang Islam sholat menghadap batu, orang Islam sholat menghadap akuarium, orang Islam sholat menghadap karpet. Kita menghadap wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inilah iman yang mesti kita kuatkan. Datanglah ulama Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, maka disusunlah dari Quran, Sunnah, akhirnya tersusunlah akidah ahli sunnah wal jamaah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Aku betul Ustaz Somad sudah sampai di Namro Aceh Darussalam. Dah, dari mana kau tahu? Itu ada tandanya. Mana tanda Ustaz itu sudah sampai? Videonya lihatlah di Instagram. Ketahuan belum full. Apa betul Ustaz Somad sudah sampai ke masjid? Udah, itu ada mobil. Mobil yang mana? Ya, mobil yang mahal itu dah. Apalagi kalau bukan mobil siapa? Mobil panitia. Apa tanda Ustaz Somad sudah sampai? Itu tak kau tengok tadi orang berkerumun ramai. Itu tanda. Allah itu tandanya mana? Untuk melihat Allah tidak perlu melihat zatnya, maka cukup melihat tanda-tanda. Kalau alam semesta ini ada dengan pengaturan yang indah dan sempurna, mustahil yang ada ini bisa ada tanpa ada yang membuatnya ada. Pasti ada yang mengadakannya. Yang mengadakannya itu adalah wajib ada, yaitu adalah Allah. Itu yang disebut dengan wujud. Apakah tukang itu ada? Ada. Mana tukang itu? Mana saya tahu? Tukang apa? Ini tukang yang membuat meja. Dari mana Ustaz tahu ada tukangnya? Mustahil meja ini ada kalau tidak ada yang mengadakannya. Maka tukang itu wajib ada. Walaupun tukangnya tak sholat subuh. Mustahil mustahil keramik ini ada tanpa ada yang mengadakannya, maka pasti ada yang mewujudkannya. Maka siapa yang membuat alam semesta? Datanglah dia menatap. Gak ada Allah itu. Mana ada Tuhan itu? Kata dia tak ada Tuhan. Yang di depannya ini imam ahli rasional, ahli ra'i, namanya Imam Nu'man bin Thabit. Siapa namanya? Nu'man bin Thabit, tapi terkenal dengan nama Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Sekarang sudah 1445, berarti 1300 tahun yang lalu. Hanafi, aku tak percaya sama Tuhan. Kata Imam Hanafi, coba tengok laut yang luas. Ya, ada sampan, ada kapal, ada. Pagi-pagi kapal pergi ke pulau, petang kapal balik lagi ke pantai. Apa
apakah mungkin kapal ini bisa pergi dan pulang tanpa ada nakodanya? Tak mungkin, pasti ada nakodanya. Begitu juga dengan alam semesta yang begitu indah dengan makhluk tanaman, hewannya. Apakah mungkin bisa ada tanpa ada nakodanya? Pasti ada. Itulah dia Allah. Maka dengan akal pun. Masalahnya orang yang tak percaya sama Tuhan ini tak ada otaknya. Maka orang yang tak ada otak mesti dikasih makan otak-otak. Makanya kadang kalau kita pergi ke satu daerah, lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain tempat lain jualannya. Ada di suatu tempat orang jual tape pulut hitam, jual tape, dan ada satu tempat lain lagi otak. Siapa yang tak berotak kasih makan otak-otak. Banyak rupanya orang sekarang, banyak di internet mengaku tak percaya kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan buktinya. Brutal betul-betul. Tapi kadang orang ini, masya Allah, tabarakallah, naik pesawat, ditengoknya orang baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Apa naik pesawat baca doa? Mana ada Tuhan? Kalau memang meletup pesawatnya meletup juga. Ini nyatanya nggak ada tuh baca doa. Begitu pesawat sampai ke atas, masuk turbulensi, masuk ke ruang hampa udara, tiba-tiba turun pesawat ratusan meter, langsung dia berkata, oh my God! Yang berdoa tadi tidur, karena dia sudah menyerahkan dirinya kepada Allah. Ini yang katanya tak percaya sama Tuhan, begitu pesawat digoncang, oh my God! Kata itu artinya apa? Tuhan. Hanya saja orang lain menyebut namanya, ada menyebutnya dewa, ada menyebutnya Tuhan, ada menyebutnya macam-macam. Kita menyebutnya dengan nama Samaita bihi nafsak. Engkau sendiri yang menyebut, memberi nama. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Maka kita berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qadir, Ya Qasim. Kalau orang paham, dia ikut. Yang tak paham bertanya, berdoanya apa? Walillahil asmaul husna, walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha, panggillah dia dengan nama itu. Menyebut nama Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 5 kali. Itu dalam satu sebutan itu 5 kali nama Allah disebut. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran fokus. 3 serentak. Kadang ada orang mulutnya menyebut tapi hati tak ingat. Ada orang hati mengingat, mulut tak menyebut. Siapa itu? Orang yang kerja di kantor, orang yang sedang melayani, membeli. Oh, beli gula sekilo. Ya, tapi hatinya mengingat. Yang gula gara-gara ini nanti tak ada melayani lagi. Oh, gula sekilo. Allah Akbar. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat? Kalau menyebut mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ada ayatnya di situ sebelah kanan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Oh, itu bunyinya Pak Ustaz. Iya. Aku sering sholat di sini tak tahu itu ayatnya. Apa-apa. Yang penting asal nampak ayat Quran bagus lah itu dah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka puncak dari segala sesuatu adalah iman. Inilah yang kita jaga supaya iman ini jangan tercabut. Yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya bisa
hari kiamat tetap dalam iman la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tadi saya disuruh tausiah naik ke atas mimbar. Ustaz, naik ke atas mimbar. Akhirnya tak jadi naik. Kenapa? Karena banner balehonya di belakang. Alhamdulillah saya diselamatkan banner. Kalau tidak berdiri saya. Tapi jangan khawatir, sudah ada anak kita menggantikan saya. Ini menjadi kenangan subuh ini. Nanti sampai dia dewasa, sampai dia besar, dia akan menjadi kenangan. Ditanya sama anaknya, ayah punya kenangan apa masa kecil? Waktu itu datang Ustaz Somad. Ayahlah yang berdiri di atas kita. Allah Akbar. Buatkanlah kenangan yang indah untuk anak-anak kita. Itu makanya bapak membawa anaknya, bapak membawa anak itu belakang pakai sorban, itu anak pakai peci putih. Disiapkan ibu tadi di rumah, nak, ini untuk kau nanti besok berangkat Ustaz Somad datang. Ini pakai kain ya nak, ini pakai peci ya nak. Allah, betapa bertuahnya kalian punya ibu yang soleh. Ayah mana? Ayah mau main gambling. Mudah-mudahan ayahnya dapat hidayah jadi ayah yang soleh juga. Pandang ke kanan, anak kecil. Pandang ke belakang, anak kecil. Lihat lagi ke kiri, ke belakang, anak kecil. Itu nampak muka macam anak kecil, mukanya udah tua. Baby face ke anak-anak. Masya Allah, tabarakallah. Rupanya orang beriman itu wajahnya cerah, karena otaknya bersih, hatinya bersih, pikirannya bersih, tak terlalu memikirkan dunia. Hanya yang dicarinya adalah ilahi anta maksudi, yang kumaksud hanya engkau ya Allah. Wa ridhaka matlubi, yang dicari adalah ridha ya Allah. Yang datang malam tadi i'tikaf di sini mencari ridha Allah. Doakan supaya yang ceramah ini pun mencari ridha. Waktu Pak Ustaz, itu orang-orang itu ke masjid itu bukan mau mencari ridho Allah, mau mencari pemilih untuk mencoblos 14 April Pak Ustaz. Yang duduk di DPR, yang duduk di DPR RI, yang duduk di DPD itu memperjuangkan hak kita, memperjuangkan negara kita. Mereka duduk di sana pun juga untuk mencari ridho Allah. Polisi dan tentara, Bapak RT, RW, Kades, Kades, Lurah, Pak Gecing, itu juga duduk di sana mencari ridha Allah. Kita husnuzan. Maka saudara kita yang gambarnya sudah mulai banyak di tiang listrik, dipaku di pokok kayu, itu semuanya kita husnuzan dengan duduk di sana dia mencari ridha Allah. Abdul Somad ceramah di sini berapi-api, tapi setelah itu orang tak ingat. Tapi kalau mereka berjuang di parlemen, duduk di Senayan, kita berharap dengan duduknya dia di sana, maka keluarlah undang-undang yang berpihak kepada syariat Islam. Allahu Akbar. Kalau tidak sampai di sana, kalau tidak sampai berjuang, kalau memang duduk di sana bisa berjuang, kenapa Ustaz Somad tidak berjuang di sana? Kalau aku berjuang di sana, siapa yang di masjid? Bapak Ibu jangan khawatir. Bukan berarti saya nyebut-nyebut Senayan ini saya mau mencalek. Enggak. Saya insya Allah sampai mati akan menjadi ustaz. Karena itu pesan dari almarhum datuk saya dulu. Cucuku yang ini sekolah agama, belajar agama, supaya mengajarkan agama. Maka orang yang khawatir, takut, jangan cemas, jangan takut. Saya tidak akan mencalek. Tapi saya suka supaya orang-orang baik duduk di tempat yang baik, memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadun. Bayangkan kalau yang duduk itu adalah pecandu narkoba, karena duitnya banyak, dibayarnya pagi-pagi, akhirnya menang dia. Karena dalam demokrasi tidak peduli sampai mabuk sampai sakau, siapa yang paling banyak suaranya dialah yang duduk. Betul? Pagi-pagi itu disawernya semua orang duit dia banyak, dia jual sabu-sabu, dia jual morbid, dia jual pil anjing gila, banyak duit dibayar, akhirnya duduk dia terpilih pula jadi ketua sidang parlemen.
Maka dalam sidang itu kita pakai palu itu dipukulnya pula wakil itu. Mana bisa kita melawan? Kecuali masyarakat yang soleh-soleh ini, berapapun yang mengasih duit, dia tidak akan memilih. Duitnya dia ambil, orangnya tak dia pilih. Betul? Betul. Dia hanya memilih orang yang baik, menempatkan di tempat yang baik, akan mengeluarkan undang-undang yang baik. Amin. Ini juga usaha. Ini juga adalah dakwah. Yang di parlemen dakwah, yang di mimbar juga dakwah. Yang di parlemen tidak mengejek yang di mimbar. Apa itu ceramah di sini yang sesungguhnya, tapi yang di mimbar juga tak mengejek yang di parlemen. Apa itu mereka? Parlemen. Banyak juga yang mengejek. Ini apa mereka? Namanya pasti telusuri pernah tak duduk. Patut dia menang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah iman yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kalau sudah percaya pasti takut. Betul. Kalau sudah percaya pasti takut. Kalau sudah percaya pasti takut. Mana buktinya kalau percaya pasti takut? Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Kau jangan lewat jalan Jenderal Sudirman ya. Kenapa? Ada razia. Takut atau tak takut? Takut. Itu karena percaya. Karena percaya ada razia, maka dia pakai helm. Karena percaya ada razia, diperiksa semua mana SIM SDNK BPKB. Ya, Ustaz Somad kan Ustaz. Kalau Ustaz mana kena tangkap? Saya kena tilang juga. Kenapa Ustaz kena tilang? Saya pakai masker. Pas saya buka, oh Ustaz itu. Apa maknanya? Orang percaya kepada polisi dan takut kepada Pak Polisi. Jadi kalau ada orang percaya kepada polisi, berarti dia beriman kepada. Betapa berimannya itu. Untuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil polisi. Pergi ke rumah sakit, diperiksa sama dokter, dibawanya balon warna hitam. Habis itu dikempeskan 180 per 150. Bapak kena penyakit darah tinggi. Jangan makan kambing, jangan minum susu, banyak makan buah, banyak olahraga. Ibu jangan banyak merepet, nanti bapak ini mati. Akhirnya ibu cuma merepet agak dikurang-kurang. Pas dia ngomong, apa? Percaya kepada dokter. Sejak itu dia tidak lagi makan kambing, tak lagi makan sate kambing, tak lagi makan kolesterol, tak lagi makan minyak. Ada kepiting, ada udang, ada cumi, ada sotong, pasti kasih haram. Percaya kepada dokter, berarti dia beriman kepada dokter. Betapa rukun iman yang 7. Antum billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa bil dokter spesialis. Percaya pasti takut. Percaya pasti takut. Maka kalau orang benar percaya kepada Allah, pasti dia takut minum khamar, sabu-sabu, narkoba, berbuat zina, korupsi, makan riba. Indonesia Muslim terbesar di dunia, betul? Tapi juga korupsi terbesar. Kalau begitu ada yang tidak sinkron antara iman dan takwa. Banyak takwanya tak betul. Takwa itu adalah buah daripada iman. Takut kepada Allah karena percaya kepada Allah, itu takwa. Banyak sekarang takwa kata lain. Apa itu takwa? Takut istri tua. Saudara kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib naik ke atas mimbar, pesan khatib adalah ittaqullah, takutlah kepada Allah. Doakan supaya ceramah ini takut pada Allah. Jangan sampai dia menceramah takutlah pada Allah, takutlah pada Allah. Tapi ternyata
ternyata dialah yang tak takut pada Allah. Doakan supaya Ustaz Somad istiqomah takut pada Allah, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadun. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara saya semuanya, pesan yang paling penting untuk anak kita, takutlah sama Allah. Ini sekarang ibu-ibu banyak nasihat anak, cepat tidur nak, cepat tidur nak. Kenapa? Ada hantu. Akhirnya anak takut sama hantu. Film yang paling viral di Malaysia, film tentang pahlawan. Kalau di satu negara film yang paling ditonton adalah film pahlawan, berarti di negara orang cinta dengan pahlawan. Film paling banyak ditonton di Eropa, film ilmu pengetahuan. Itu berarti masyarakatnya cinta pada ilmu pengetahuan. Menurut survei terakhir, film yang paling viral di Indonesia adalah film hantu. Berarti masyarakatnya paling sayang sama. Tak ada saya juga begitu. Gara-gara apa? Dari kecil anak-anak sudah diajarkan takut sama hantu. Ibu, ajarkanlah anak takut sama Allah. Anakku, kau kukandung 9 bulan 10 hari. Kau kususukan 2 tahun, kulahirkan beragam nyawa. Berapa kali aku tak ganti baju hari raya gara-gara menyekolahkan. Aku tak minta kau macam-macam. Aku tak minta kau belikan aku mobil yang mahal. Aku tak minta kau buatkan aku rumah yang besar. Aku tak minta kau belikan gelang emas dan rantai. Aku hanya minta satu, nak, takutlah engkau kepada Allah. Karena kalau kau takut sama Allah, aku mendapatkan amal jariah anak yang soleh dan somat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sudah sholat takut sama Allah. Orang sholat itu takut sama Allah. Allahu Akbar. Takut dia menengok ke atas. Walaupun sholat tak batal, tapi dia takut menengok ke atas. Mana ada orang sholat itu tengok ke atas? Oh, cantik kali. Mana ada? Mana ada orang sholat di berdiri menengok? Mana ada orang sholat mau nengok ke atas? Wah, ada cicak baru ya. Mana ada orang sholat menengok tempat sujud? Mana ada orang sholat mau menggaruk kepala 3 kali? Takut batal. Menurut mazhab Syafi'i, andai gatal, garuk sekali. Gatal juga lagi. Gatal juga lagi. Cari apotek. Beli obat kurang. Kita disuruh melaksanakan puasa supaya apa itu? Takut kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum takut. Makanya anak-anak muda, cobalah tengok kalau udah bulan puasa bulan Ramadan, pergi ke masjid sholat zuhur, ya ambilnya air masukkan ke mulut, kumur-kumur. Sekali air masuk meludahnya 10 kali. Kenapa? Takut dia masuk ke dalam. Masuk dia ke toilet kamar mandi masjid, kunci pintu tutup, tengok atas tak ada kamera, dimasukkannya kepalanya ke bak, diminumnya setengah bak, tak ada orang yang tahu, tapi dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Apa yang terjadi kalau orang Indonesia ini takut kepada Allah? KPK bubar, Inspektorat Jenderal bubar, bapak-bapak kepolisian istirahat sejenak, pengawas BPK Badan Pemeriksa Keuangan tidak bubar, tapi bebannya tak terlalu berat. Kita doakan supaya generasi yang akan datang ini yang takut kepada Allah. Nama masjidnya Masjid Takwa, nama bajunya baju takwa, nama orangnya Pak Takwa. Yang takut itu siapa? Yang takut adalah hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan haji juga itu. Apa yang ditanamkan saat haji? Takut mencabut bulu hidung, takut mumpil, takut menggaruk rambut gugur, takut mencabut tanam-tanaman, takut membunuh burung merpati, takut membicarakan aib orang lain. Faman faradha fihinnal hajja, siapa yang melaksanakan haji, fala rafasa, jangan melakukan kejahatan seksual, wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan fasik, wala jidala, jangan lidah kasar, caci maki, sumpah serapah. Agama Islam mengajarkan kita punya rasa takut kepada
Habiskan takutmu kepada Allah supaya tidak takut lagi kepada manusia. Habiskan takutmu hanya kepada Allah supaya tidak ada lagi rasa cemas. Makanya wali-wali Allah itu sifatnya dua. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku wali, itu suatu wali, ada takut. Kata orang kau wali, ya. Ada rasa takut. Ada. Sama siapa? Sama bini. Bapak dipastikan dia itu adalah wali. Dua, kalau tak wali murid, wali kelas. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wahai penegak hukum, takutlah kalian kepada Allah, jatuhkanlah hukum dengan tepat supaya umat ini selamat. Semua pemakai, pengedar, pecandu, penjual narkoba ditetapkan oleh hakim, maka dia mesti dihukum mati. Setuju? Dengan begitu orang pun takut, maka DPR RI-nya dapat rahmat, kepala negaranya dapat rahmat, masyarakatnya semua pun dapat barokah. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Namru Aceh Darussalam beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin, dibukakan Allah barokah minas sama, dari langit turun barokah hujan, wal ard, dari bumi turun tanam-tanaman yang hijau, tumbuhlah tanaman kurma atau kalau di masjid tempat kaji Riau, kurma banyak sekali di samping masjid, tapi tak buat. Akhirnya didatangkanlah pakar kurma dari Bangkok, namanya Mr. Kola. Tak Islam dia, orang Bangkok. 16 tahun meneliti kurma. Pasti periksa-periksa senyum dia. Kenapa? Rupanya kurma yang di masjid jantan semua. Itulah membuktikan bahwa LGBT tak menghasilkan apa-apa. Akhirnya atas usul dia, kata dia, cabut rumah jantan ini, tak usah banyak. Jantan cukup satu aja, yang betina aja beberapa. Alah, bapak belum rata paham. Akhirnya rumah jantan itu satu, karena nanti mau diambil bunganya, dipukulkan ke rumah betina. Dia sudah bunga, ditampung pakai piring, dipukulkan ke proses pembuahan. Digantilah rumah jantan tadi, tinggalkan beberapa pokok, lalu tanam rumah betina, berbuah. Pas acara berbuahnya diundang. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami mau mengundang Ustaz ke masjid. Acara apa? Panen perdana kurma dipotong oleh Ustaz Abu Somad. Saya tak pernah menanam, saya tak pernah menelitinya. Pas giliran memotongnya, saya panen kurma oleh Ustaz Abu Somad. Saya menangkap kurma. Dalam pikiran saya itu masih dikasih orang di bawah. Habis itu dibisikkan panitia, Ustaz kita lelang. Dalam hati saya sampai lagi. Akhirnya dilelang rumah dari ada yang membeli lagi. Saya sebiji pun tak dikasih. Takut kepada Allah menghasilkan turun rahmat barokah. Takut kepada Allah, tanam-tanaman yang hijau menjadi berbuah. Itu tetangga saya, tak ada takutnya sama Allah. Rumahnya megah, mobilnya mewah, duitnya banyak. Kata Ustaz Somad, kalau takut sama Allah maka dapat rezeki. Itu dia tak takut dapat rezeki. Itu bukan rezeki namanya, guys. Itu namanya istidraj. Itu adalah laknat tapi berbaju rahmat. Itu yang kita khawatirkan. Apakah motor-motor yang ada di luar itu rahmat atau laknat? Rahmat. Dapat dipastikan motor-motor yang ada di luar itu rahmat. Kenapa? Dengan motor itu dia rajin sholat ke masjid, masuk surga sama motornya sekalian. Tapi motor itu nanti malam bisa menjadi laknat. Kenapa? Nanti malam dia mulai menjemput, dia menjadi laknat. Maka stempelkan stiker di belakang, say no to bonceng. Katakan
tidak pada bonceng. Mudah-mudahan motor-motor yang ada itu selamanya menjadi rahmat, tidak berubah menjadi laknat. Masyarakat yang kaya-kaya ini semuanya menjadi rahmat. Kenapa menjadi rahmat? Karena masjidnya cantik dan indah ukirannya, masya Allah tabarak ini. Tapi jangan sampai masjid ini lebih banyak tiangnya daripada orang. Tiang. Mesti lebih banyak orang daripada tiang. Ustaz tak usah ceramahi kami tentang sholat berjamaah. Beginilah kami kalau sholat berjamaah di Masjid Agung Sultan Jumpa Biren. Selama ini saya cuma tahu Gumong Jumpa. Waktu SD diajarin menyanyi Gumong Jumpa. Oh, tak boleh di masjid. Kalau di luar masjid saya selesai. Tak usah kita selesai. Apa maknanya? Saya hari ini sampai ke Masjid Agung Sultan Jumpa Biren. Masyarakatnya masya Allah tabarakallah. Tolong kameramen, jangan yang disuntik Ustaz aja. Kalian tengok kan. Ibu-ibunya mana juga di rumah. Begini kalau Ustaz Abdul Somad ceramah di Masjid Sultan Jumpa Biren. Mudah-mudahan besok subuh begini juga benar. Mana bisa Pak Ustaz? Ini jamaah kan dia punya masjid juga dekat rumah. Jadi kalau besok tidak sebanyak ini, itu bukan karena masjid ini tidak istiqomah, tapi masjid-masjid lain juga penuh. Itu cara mencari alasannya terus. Lelaki yang dimuliakan Allah SWT, memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang takut kepada Allah. Mencari menantu, carilah menantu yang takut kepada Allah. Mencari suami, carilah suami yang takut pada Allah. Kalau suami takut pada Allah, ibu tak khawatir dia dilarikan pelakor. Betul Bu? Betul itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Abang lagi di luar kota aja tugas kantor. Iya, lagi di mana? Aku di Banda Aceh. Di mana tinggal? Di Hotel Syariah. Mana buktinya? Jadi kakak sudah terus. Pergi dia ke konvensional. Itu bukan takut sama Allah. Itu namanya takut sama bini. Ibu kalau mau takut kepada Allah, dia akan senantiasa bertanya, abang di mana, pulang jam berapa, motor mana, duit mana, kemana aja. Saya mau lihat bini saya ini asik lah menelpon saya. Kalau ada bini bapak yang asik menelpon bertanya, pegang dia sampai hari kiamat. Kenapa? Karena itulah imra'atun sholihatun, istri sholihah tu'inu ala imanihi, yang menolong iman bapak berubah menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang beda-beda tipis antara takwa dengan takut. Antara iman dengan takwa kepada Allah. Pak Ustaz, saya ditanya sama orang, Ustaz Somad, ya, apa hukumnya orang takut sama istri? Saya bilang orang yang takut sama istri itu nanti waktu mati dia tak kena azab kubur. Loh, kok bisa gitu Pak Ustaz? Karena waktu malaikat mau mengazab, kata malaikatnya ini tak usah diazab karena dia udah azab kali dulu. Tapi takutnya itu karena Allah, bukan karena takut yang macam-macam yang lain-lain. Saya berharap kita semua ini, bapaknya takut sama Allah, ibunya takut sama Allah, istrinya takut sama Allah, suaminya takut sama Allah. Lahirlah anak-anak yang soleh dan solehah. Mana buktinya? Inilah anak-anak yang soleh, anak soleh. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya tausiah jam 6 kurang 10. Sekarang sudah jam 7 kurang 15. Sudah 1 jam kurang 5 menit saya ceramah. Anak-anak yang saya tunjuk tadi masih tetap berdiri. Padahal saya kalau khutbah cuma sanggup 20 menit berdiri. Anak-anak masih fokus mendengar Ustaz ceramah. Anak-anak yang sebelah kanan masih berdiri. Anak-anak yang sebelah kiri masih ada juga. Artinya apa? Ini karena ayahnya baik, emaknya baik, lahirlah anak-anak yang baik. Anak itu cermin orang tua. Anak cermin orang tua. Apa maksudnya? Kita kalau bercermin, begitu muka kita, begitulah muka di cermin.
Jadi jangan heran, loh kok hitam? Bukan kau hitam. Karena cermin. Jadi kalau ada orang anak, Ustaz, kenapa anak ribut sama setan? Tak usah lah menjawab. Nanti kalau menjawab sakit hati kan. Ayahnya gendut. Maknya sundel bolong. Tentu anaknya hancur. Kita lagi memuliakan Allah. Maka laki-laki yang baik itu yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang terakhir yang ketiga, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Satu hari kita ulang 5 kali. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Aku ini muslim. Makanya tertulis di KTP agama Islam. Tak ada orang di KTP agama iman. Karena iman tak nampak. Iman di dalam. Iman ada di hati. Mana nampak? Antum minabillah tak nampak. Wa malaikatihi tak nampak. Wa rusulihi tak nampak. Wal yaumil akhir tak nampak. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi tak nampak. Tapi yang ditulis adalah Islam. Syahadat nampak. Selesai sholat Jumat, jangan pulang dulu karena ada calon mu'alam yang akan bersyahadat. Asyhadu an la ilaha. Nampak. Sholat nampak. Makanya orang sholat itu nampak. Allah Akbar. Suami program pun tak pernah sholat. Oh, dia sholatnya tidak di Masjid Sultan Jum'ah. Di mana? Masjidil Haram. Oh, kalau bohong aja. Sholatnya itu tadi. Kami bukan bodoh. Sholat nampak, zakat nampak. Saya serahkan zakat fitrah saya nampak. Puasa nampak. Klik minumnya. Masuknya ke toilet, minumnya banyak-banyak. Habis itu pas belum keluar dikeringkannya minum. Dimereknya itu baru. Aduh, panas sekali. Tapi Allah Maha Kuasa juga. Tak lama sebenarnya. Nampak. Buka puasanya nampak. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji paling nampak. Saya tak tahu Biren ini kira-kira kalau start ONH 2023 berangkatnya tahun berapa? 32 tahun. Berarti kalau start 2023 berangkatnya 2055. Yang tahun kedua. Pas 2050 meninggal. Jangan berkecil hati. Niatnya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Bapak setor enak, apalah gunanya Pak Ustaz? Aku udah umur 50. Berarti kalau 32 tahun lagi aku berangkat umur 82. Tak nampak aku lagi mana sofa marwah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Tetap setor enak. Tetap berangkat. Anda tidak jadi berangkat. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat lebih baik daripada amal. Apa maksudnya Ustaz niat lebih baik daripada amal? Karena kalau amal bisa dirusak oleh riya, tapi niat tak bisa rusak. Maka berniatlah untuk berbuat. Kau kenapa belum nikah juga? Saya udah berniat. Ini pentingnya niat. Ini anak-anak muda ini banyak tinggal di niat aja. Jangan cuma niat, dia mesti ada action kan? Ini jodoh saya, ini air minum ini takdir saya, ini memang untuk saya. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk membuka tutup dan memegang gelasnya, memasukkannya ke mulut, saya mau masuk contoh aja. Kenapa tak bisa tak masukkan ke halang? Mesti ada usaha, ikhtiar. Bagaimana supaya orang baik, orang bertakwa, orang beriman, orang muslim duduk di parlemen? Ada ikhtiar kita. Bagaimana ikhtiar? Sampaikan ke kawan, ke jiran, ke tetangga, ke kawan, ke sahabat. Kau udah ada pilihan? Belum. Kau udah dapat berapa? Lalu kenapa kau ajak? Karena mendudukkan orang baik adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau tidak, jadu narkoba akan duduk, berzina akan duduk, pelakor akan duduk, penjahat akan duduk,
kesal berbuat baik. Kenapa? Karena yang dinilai Allah adalah bukan hasil usaha, tapi ikhtiar serta usaha. Ada pun lebih daripada itu. Inna sam'a, gunakan telinga, dengar informasi baik-baik. Wal basar, tengok pandang baik-baik. Wal fuad, renung, pikir baik-baik. Dengar baik, tengok baik, pikir baik. Setelah itu fa'idha azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal ala Allah, bertawakkallah kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita wakil-wakil pemimpin yang adil dan amanah. Nagro Aceh Darussalam tetap menjadi Darussalam, dar negeri salam selamat. Inilah dia negeri yang penuh dengan keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam.